Saya kasih tahu, dalam studi-studi social movement menyebutkan bahwa sebuah gerakan sosial yang melakukan perlawanan terhadap rezim kekuasaan itu hanya mungkin dia menjatuhkan kekuasaan ketika gerakan ini memiliki soliditas yang kuat dan memiliki gagasan yang hebat dan gerakan sosial itu militan. Nah, saya membaca prasyarat itu dalam studi sosiologi politik ada sebagian terpenuhi oleh mahasiswa dengan soliditas yang kuat, dengan gagasan-gagasan yang hebat, tapi ada prasyarat militan yang masih belum manifest. Dan saya yakin kalau mahasiswa solid dan bergerak semuanya, dan nggak usah pulang, lapar-lapar sama-sama, bila perlu kasih komando kepada kami, bahwa para profesor yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kalian mengajarkan kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, mengajarkan kami untuk objektivitas. Hari ini kami menuntut objektivitas kalian untuk bersama-sama mahasiswa. Apa gunanya profesor kalau kemudian mereka bertengger di Menara Gading, sementara derita rakyat di depan mata? Jadi teman-teman mahasiswa tidak sendiri. Ada dosen-dosen yang juga gelisah dan menginginkan agar bangsa ini, negara ini berjalan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bahwa ini adalah momentum teman-teman mahasiswa sekarang untuk mengatakan kepada dunia bahwa kami muak dengan praktek kotor demokrasi. Kami siap di komando, Girban, dan kami dosen akan mungkin turun luar biasa. Ikut kita bersama. Jadi kalau teman-teman militan gitu sampai malam, dini hari langsung konferensi pers, kami memberi komando kepada seluruh kaum intelektual untuk bersama-sama kami. Saya akan datang. Saya mulai dari sebuah pertanyaan. Apakah pemilu ini berjalan sesuai dengan aturan seharusnya dengan idealisme demokrasi? Ketika ketua pemilunya sejak awal ketua KPU sudah cacat moral. Yang menyebut cacat moral itu adalah DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu pernyataan keras. Kalau sekali lagi melakukan pelanggaran, diberhentikan ketua KPU ini. Jadi penyelenggara pemilu sejak awal sudah cacat. Yang kedua, dalam pemilu itu ada wasit. Wasit pemilu, perkara pemilu itu akan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Problemnya sejak awal wasitnya cacat moral. Coba Anda bayangkan. Pelenggaranya cacat moral, wasitnya cacat moral. Dimulai dengan peristiwa putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi itu. Yang memberi karpet merah dan seterusnya. Lalu yang bertanggung jawab secara umum pelanggaran pemilu itu adalah presiden. Presidennya sejak awal sebelum mulai tahapan pemilu sudah cacat karena sudah menyatakan ikut cawe-cawe dalam politik. Dan ini menjadi aktor utama dari seluruh drama politik yang kotor ini. Jadi nggak mungkin pemilu ini akan menghasilkan satu proses demokrasi yang berkualitas dan menghasilkan pemimpin yang ideal seperti yang dicita-citakan oleh generasi Z dan rakyat banyak. Itu nggak mungkin. Jadi kalau
aktor utamanya masih bertengger dan ikut mengendalikan seluruh proses politik, maka sepanjang itu pula harapan kita tidak akan menjadi kenyataan. Maka sebetulnya kalau orang sakit itu terlalu berat, misalnya gula basah di kaki misalnya, maka solusinya adalah amputasi misalnya. Persoalan Republik ini terlalu kompleks dan sangat berat, sangat luar biasa. Korupsinya sudah extraordinary crime. Bahkan ketua KPK-nya bermasalah. Jadi Anda berharap pada apa dengan struktur kekuasaan yang semuanya amoral itu? DPR-nya cuek terhadap aspirasi publik. Mahasiswa dilecehkan. Mahasiswa datang ke DPR dicuekin. Mahasiswa datang ke istana dicuekin. Ini pemerintahan model apa? Nah, saya menangkap ini adalah satu realitas yang memungkinkan sebetulnya mahasiswa memilih jalan lebih tinggi levelnya untuk melakukan perlawanan. Bang, kami udah sering demonstrasi, lalu berhenti lagi. Saya kasih tahu, dalam studi-studi social movement menyebutkan bahwa sebuah gerakan sosial yang melakukan perlawanan terhadap rejim kekuasaan itu hanya mungkin dia menjatuhkan kekuasaan ketika gerakan ini memiliki soliditas yang kuat dan memiliki gagasan yang hebat, dan gerakan sosial itu militan. Nah, saya membaca prasyarat itu dalam studi sosiologi politik ada sebagian terpenuhi oleh mahasiswa dengan soliditas yang kuat, dengan gagasan-gagasan yang hebat, tapi ada prasyarat militan yang masih belum manifest. Saya membayangkan kalau ada 10.000 mahasiswa dan tidak mau pulang, bahkan tidur di jalanan MPR, dan seluruh kamera harus menyorot di situ, sehingga aparat tidak akan berani untuk mengusir mahasiswa. Hanya militansi itu sebetulnya akan memperkuat apa yang menjadi agenda penting mahasiswa untuk menyelamatkan Republik ini. Jadi kalau mahasiswa mau minta, kan sebenarnya dua cara nih ya. Kan Jokowi menjadi faktor utama dari kekacauan Republik ini. Solusinya pertama, dia mundur sendiri. Ya kan, lengser ke Prabon. Apa namanya bahasa Jawanya itu? Lengser ke Prabon. Itu bisa. Jadi kalau dia raja yang masih punya nurani, itu mundur. Dia sudah nggak layak memimpin Republik ini. Sebetulnya. Dia mundur. Tapi ini nggak ada malunya. Maka ya dimundurkan. Caranya gimana? Menaikkan tingkat militansi. Dan saya yakin kalau mahasiswa solid dan bergerak semuanya, dan nggak usah pulang, lapar-lapar sama-sama, bila perlu kasih komando kepada kami, bahwa para profesor yang mengajarkan ilmu pengetahuan, kalian mengajarkan kami untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, mengajarkan kami untuk objektivitas. Hari ini kami menuntut objektivitas kalian untuk bersama-sama mahasiswa. Jadi apa gunanya profesor kalau kemudian mereka bertengger di Menara Gading sementara derita rakyat di depan mata? Kan itu. Jadi teman-teman mahasiswa tidak sendiri. Ada dosen-dosen yang juga gelisah dan menginginkan agar bangsa ini, negara ini berjalan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bukan oleh kepentingan yang jorok seperti yang sekarang dipertontonkan. Jadi kami sih kepentingannya bagian negara dipandu oleh ilmu pengetahuan. Bukan oleh kepentingan jorok, bukan oleh saran-saran misalnya malah dukun gitu misalnya. Jadi saya kira itu, beri komando kepada kami. Kami nggak mau mengintervensi mahasiswa. Karena kan mahasiswa independen toh. Nanti kalau kami misalnya dosen, meskipun dosen kan sangat intelektual misalnya, moralis misalnya, tapi pasti ada tafsir politis kan. Kami enggak, silakan mahasiswa yang memimpin. Bahwa ini adalah momentum teman-teman mahasiswa sekarang untuk mengatakan kepada dunia bahwa kami muak dengan praktek kotor demokrasi ini. Jadi kami siap di komando, Dirban.
Dan kami dosen akan mungkin turun luar biasa. Ikut kita barisan. Jadi kalau teman-teman militan begitu sampai malam, dini hari langsung konferensi pers, kami memberi komando kepada seluruh kaum intelektual untuk bersama-sama kami. Saya akan datang. Saya akan datang. Jadi ya ini momentumnya, nggak ada waktu lain. Jadi pemilu itu akan menjadi berkualitas, ditata ulang, dan mungkin benar, dan kebenaran akan lebih kuat ketika pemilu tanpa Joko Widodo. Saya meyakini itu dalam tesis politik saya, bahwa dalam situasi yang kacau seperti ini, harus ada aktor utama yang harus dihentikan untuk membuat kohesivitas pemilu ini menjadi sehat. Jadi kita tidak menolak pemilu, karena menolak pemilu itu sama dengan menolak demokrasi. Tapi pemilu seperti apa yang kita inginkan dari seluruh riset politik, ya pemilu yang berkualitas. Nggak kayak gini, ini apa ya, melecehkan ilmu pengetahuan. Pelajaran semester pertama tentang demokrasi itu sudah malu melihat republik ini. Jadi dilecehkan, teman. Nah, saya merasa dilecehkan secara ilmu pengetahuannya, bukan secara pribadi. Maka caranya memang harus dipotong aktor-aktor utamanya yang membuat rusak republik ini. Dan itu siapa yang mengambil peran utama itu? Hanya mahasiswa yang bisa menyelamatkan republik ini dalam situasi seperti sekarang. Karena rakyat kehilangan panduan. Ini kan kita nggak ada role model. Begitu ada mahasiswa yang sangat intelektual ini, teman-teman, dan memegang komitmen bahwa teman-teman ingin menyelamatkan republik, saya yakin semua orang akan ikut barisan mahasiswa. Saya meyakini itu. Ini silent majority sebetulnya, kehendak untuk melakukan sesuatu yang besar itu. Jangan khawatir. Saya meyakini, kami peneliti, begitu kami riset pada masyarakat, mereka bilang, ini enggak benar mas, keadaan ini enggak benar. Kita neliti soal apa harapan masyarakat tentang pemilu, enggak ada, ini main-main semua katanya. Jadi bayangkan ada hopeless. Nah ketika hopeless itu begitu meluas, ada public distrust, hanya anak muda mahasiswa yang bisa memberikan harapan itu. Kan tumpahnya pada mahasiswa, mau enggak untuk menyelamatkan republik? Selamatkan republik ini, dan itu hanya teman-teman mahasiswa yang bisa menyelamatkan. Terima kasih. Ini tantangan buat teman-teman mahasiswa ya. Saya kira ada yang mau mengomentari pernyataan dari Kang Ubed? Oke, kalau nggak ada yang mau ngomentarin, saya kira kita sudah sampai di penghujung ini. Oke ya, silakan. Nggak banyak juga boleh. Gitu. Saya agak gatel ini. Saya kayaknya cukup nggak setuju dengan banyak orang hari ini. Kalau Kang Ubed tadi bilang hanya Jokowi yang dihentikan, padahal tadi sudah jelas permasalahannya adalah bukan hanya di Jokowi, tapi semua. Anda bilang ke MK Anda tidak percaya, ke DPR tidak percaya. Ya bagi saya betul tadi ada sebuah usulan bahwa satu generasi ini harus dipotong begitu. Percuma sama seperti ketua KPK sekarang, Firly Bahuri dicopot dan sebagainya, tapi bawah-bawahnya Dewan Pengawas toh siapa tahu begini dan sebagainya. Bagi saya penurunan Jokowi dan sebagainya, kok toh sudah jelas identifikasi masalahnya, itu bukan hanya di Jokowi saja. Itu satu, saya tidak setuju dengan Kang Ubed. Terus yang kedua, saya juga tidak setuju dengan Kang Dodo tadi. Kang Dodo betul ya? Iya, Mas Dodo. Kang Dodo tadi. Dengan Anda melakukan uang seperti itu dan sebagainya, ya mohon maaf, itu salah satu bentuk juga sebetulnya. Maka saya bilang, semuanya harus bersinergi. Tidak bisa kita masuk juga begini dan sebagainya, tidak bisa salah satunya, semua harus ini, dan salah satunya adalah menghentikan itu begitu. Maka yang ditanya adalah motifnya, apa sih, kenapa kalian mau jadi caleg, kenapa kalian mau ngeluarin begitu dan sebagainya. Kalau misalkan harus mengeluarkan duit segitu untuk ini, bagi saya itu tidak worth it begitu. Itu saya tidak setuju. Satu. Lalu dengan keadaan seperti itu, maka itu mempertanyakan idealisme kita. Itu kan tadi secara tidak langsung itu menjustifikasi bahwa ini wajar kok, kasih jilbab, kasih ini dan sebagainya wajar kok begitu. Itu tadi bersambung ke pertanyaan dia, kita bisa apa? Saya di sana cuman dibilang saya bisa apa? Kamu gini nih buat apa dan sebagainya. Ya jujur, mahasiswa ini cuman punya idealisme. Dan cuman itu yang bisa dipertahankan. Kalau tadi aku juga nggak setuju juga sama Gilbran tadi, wah banyak sekali saya nggak setuju nyari. Kalau misalkan kita tidak bisa menentukan standar tinggi dan sebagainya, maaf, mahasiswa itu standarnya memang tinggi. Idealisme itu doang loh yang saya punya. Saya mungkin nggak punya uang, saya mungkin nggak punya. Tapi saya cuma punya idealisme.
Kalau itu dilakukan, kalau itu saya lakukan setiap hari saya dibilang seperti itu, saya akan tetap lakukan. Bahwa, loh iya, saya akan tetap edukasi Anda bahwa ini tidak benar kok. Tapi kalau misalkan itu ternyata akhirnya dikurangi substansinya, dikurangi poin-poinnya karena oh ya saya harus memenuhi perut saya sendiri dan sebagainya. Bagi saya idealisme mahasiswa idealisme mahasiswa menurut saya masih omong kosong, dan untuk sampai ke poin yang dikatakan Kang Obed tidak mungkin terjadi kalau misalkan kita masih seperti itu. Jadi bagi saya itu saya agak gatal saja, mohon maaf. Cuman saya cukup tidak setuju dengan banyak hal. Saya kira kita cukup perlu berani, kita harus bersuara. Begitu. Terima kasih. Oke, yes. Ya, boleh dong. Boleh komentarin. Ini ya. bagus Reno ini. Jadi maksud saya inilah satu diskursus yang harus tumbuh di kalangan entitas akademik ilmuwan. Secara semiotik sebenarnya tafsirnya yang mungkin kurang lebih dalam dari Reno. Bahwa yang saya maksud Jokowi itu adalah rezim. Artinya Arman Usman ya Jokowi. Mereka pejabat yang koruptor ya Jokowi. Maksud saya representasi sebagai satu rezim kolektif itu ada di presiden. Karena dia intervensinya luar biasa di banyak area. Jadi kalau mau semuanya ditata ulang, itu yang saya maksud. Sebagai representasi rezim. Jadi nggak apa-apa. Bahwa memang persoalan kita terlalu sistemik rusaknya, ya proses sistemik itu yang harus kita lakukan. Momentumnya sekarang. Begitu kita kelewatan ini, kita makin menderita dalam jalan yang panjang. Ya, jadi yang saya sebut sebagai winter is coming ya, betul, long winter ini. Betul, malah. long winter, betul. Ya. Jadi bonus demografi itu akan hanya sekedar mimpi. Kan sedih kalian. Harusnya tahun 2035, 39 itu adalah momentum teman-teman, Reno Gilban dan lain-lain, Fakir dan seterusnya. Untuk bisa menjalankan republik ini dengan baik. Dan jangan, saya kasih pelajaran berharga tahun 98. Jadi ketika 98 kita berhasil menjatuhkan rezim. Tapi kita gagal memandu agenda. Karena itu kami sekarang mengatakan bahwa silakan pandu mahasiswa. Kami mau melakukan ini dan kami ingin jika kalian berkuasa ini yang kami lakukan, yang harus kamu lakukan. Jadi yang mandu mahasiswa silakan. Karena kami menyesalnya di situ. Kenapa dulu kita nggak memandu bahwa kau jadi presiden harus begini, begini. Ini aspirasi kami yang mayoritas penduduk republik ini menjadi pemilih. Kan hampir 60%. Anak-anak muda. Jadi saya kira silakan teman-teman memandu itu. Dan silakan lakukan perubahan yang sehebat-hebatnya untuk kepentingan generasi masa depan Republik ini. Saya kira itu ya. Jadi mahasiswa tidak usah berpikir bagaimana ngasih makan masyarakat gitu. Tidak usah. Rakyat sudah cerdas dan pemerintah sudah ngasih BLT. Ya kan? Gitu. Jadi mahasiswa itu tadi betul Reno, idealisme itu lebih mahal dari seluruhnya. Ya. Dan satu-satu kekayaan mahasiswa yang luar biasa adalah idealisme itu. Yes. Saya kira itu ya, sehingga masyarakat itu ya dalam teori dan basis riset itu ya floating mass. Mereka masih mengambang. Kalau kebenaran yang dominan, dia akan ikut. Sekarang ini kan yang kacau kan keburukan yang mengendalikan politik. Dia makanya diam masyarakat. Tapi begitu arus ini berbalik, oh benar mahasiswa ini. Mereka akan ikut mahasiswa. Percaya itu. Itu studi-studi sosiologi politik menyebutkan itu. Anda mau belajar di Eropa, di Afrika, di Amerika Latin, termasuk di Asia Selatan. Polanya begitu semua masyarakat itu. Mereka akan ikut algoritma yang dominan. Jadi kalau situasinya berbalik, mereka juga akan ikut. Sama ketika 98, saya dituduh gila sama dosen itu. Gila lu, nggak mungkin lu. Idealisme itu kosong. Kita buktikan. Bahwa ternyata masyarakat itu nuraninya masih hidup kok. Ketika bicara keadilan, kemanusiaan, dan seterusnya. Itu mereka akan ada connect. Gitu. Ya. Dan ini momentumnya sekarang. Saya kira itu. Mas. Yes, oke.